Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja. Pembelajaran kali ini kita akan masuk ke tema satu, subtema 3, pembelajaran ke-6. Untuk memulai pembelajaran kali ini, ya kita harus memulai dengan berdoa. Ingat, itu adalah salah satu pengamalan Pancasila sila pertama. Nah, mari kita berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa mulai. Kita akan masuk ke pembelajaran ke-6 ya anak-anak. Kita akan belajar tentang metamorfosis ya. Sebelumnya kita sudah belajar metamorfosis dari kata ya, dan kupu-kupu. Sekarang kita akan belajar tentang perkembangbiakan ya, nyamuk ya. Metamorfosis itu adalah perubahan bentuk fisik ya, setelah kelahiran makhluk hidup ya. Di sini ada kata, ada kupu-kupu, ada nyamuk ya. Mari kita baca bersama-sama di buku tema halaman 136. Pertumbuhan nyamuk. Nyamuk memiliki daur hidup seperti hewan lainnya. Daur hidup nyamuk dimulai dari telur. Telur nyamuk berada di atas air. Ketika sudah menetas, telur menjadi jentik-jentik. Jentik-jentik berubah menjadi pupa. Setelah beberapa waktu, pupa berubah menjadi nyamuk. Tahapan perkembangan nyamuk berlangsung cepat dan terjadi pada media air. Jadi ingat, perkembangan nyamuk itu terjadi pada media air. Beberapa nyamuk dapat menjadi penyebar penyakit yang mematikan. Contohnya penyakit yang ditularkan nyamuk adalah demam berdarah. Ya, ini daur hidup dari nyamuk. Dimulai dari telur. Telur ini ada di permukaan air anak-anak. Jadi kalian bisa melihat kalau di tempat kalian ada genangan air, di situ pasti banyak nyamuk, ya. Mereka bertelur. Nah, dari telur ini dia akan menetas menjadi jentik-jentik. Biasanya di genangan air yang lama itu ada kayak cacing gerak-gerak yang kecil. Itu bukan cacing, itu namanya jentik-jentik. Ya, jadi jentik-jentik ini dia akan berubah menjadi pupa. Pupa akan berubah menjadi nyamuk dewasa. Ini tahapan daur hidup nyamuk. Dia intinya berkembang biak di media air. Padahal ada jenis nyamuk yang itu membahayakan ya. Jadi agar kita selamat dari bahaya gigitan nyamuk seperti penyakit demam berdarah. Jadi ingat, kita harus membuang genangan air, mengubur barang-barang yang itu bisa menampung air. Jadi kalau kena hujan atau terkena air, itu akan ada genangannya, itu bisa menjadi tempat nyamuk berkembang biak. Penyakit demam berdarah dapat mengakibatkan kematian. Bahaya sekali kan, hanya karena kita tidak menjaga kebersihan, sehingga nyamuk berkembang biak dengan mudah, itu bisa mengakibatkan kematian. Selain demam berdarah, banyak lagi penyakit lain yang ditularkan nyamuk. Salah satu penyebab perkembangan nyamuk adalah banyaknya genangan air. Membersihkan lingkungan serta membuang benda-benda yang sudah tidak dipakai agar tidak dijadikan tempat perkembangbiakan nyamuk. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengingatkan masyarakat agar menjaga lingkungan melalui poster. Ya, itu adalah kewajiban kita ya sebagai anggota masyarakat. Kita juga harus menjaga kebersihan lingkungan masyarakat. Nah, kita praktekkan dulu di rumah kita masing-masing. Ya, coba kalian cek di rumah kalian, Nah, ada tidak genangan air yang tidak terpakai yang lama, itu bisa menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk. Kalau di bak mandi atau tempat air, tampungan air, kita harus sering-sering membersihkannya dengan cara menguras. Jadi jentik-jentik yang ada itu bisa dibersihkan, seperti itu. Nah, selain itu kita juga punya tanggung jawab untuk memberitahu orang lain. Salah satunya bisa dengan poster. Poster itu apa sih? Nah, poster itu plakat, atau gambar yang itu berisi pengumuman atau pesan kepada orang lain. Isinya itu ada gambar, ada kata-kata sederhana yang mudah dipahami orang lain.
Begitu juga warnanya itu harus menarik, sehingga itu menarik perhatian orang lain yang melihat, ingin membacanya, nggih. Setelah membacanya dia bisa mendapatkan informasi yang ada, nggih. Contohnya seperti ini. Ini adalah contoh dari poster. Poster ini berisi tentang perilaku hidup bersih dan sehat pangkal rumah tangga sehat, nggih. Bagaimana isinya? Ya, kita lihat perilaku hidup bersih apa saja. Ada olahraga, ada rajin periksa, mandi, gosok gigi, membersihkan rumah, menghilangkan genangan air, menguras bak mandi, makan makanan yang sehat. Ini adalah perilaku hidup bersih dan sehat. Di sini ada pesannya apa? Jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Itu pesan dari poster ini. Menjaga kebersihan lingkungan adalah tugas kita semua. Kita harus saling mengingatkan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan. Menjaga kebersihan lingkungan perlu dilakukan agar dapat hidup nyaman dan sehat. Namun, menyampaikan pesan harus dilakukan dengan sikap yang baik dan bahasa yang santun. Iya, betul sekali. Saat kita memberikan saran juga, kita juga itu salah satu bentuk kita menghormati dan menghargai orang lain. Ya, belum tentu orang yang melakukan kesalahan itu sadar bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Begitu juga saat kita menyampaikan pesan. Kita itu juga harus belajar untuk menghormati dan menghargai dengan bahasa yang baik, ya. Dan ingat, menjaga kebersihan lingkungan itu tugas kita semua, ya. Jadi kalau kamu sudah mendapatkan ilmunya seperti tadi, perkembangbiakan nyamuk, kenapa bisa terjadi karena banyak genangan air, okay? Dan bagaimana untuk menghindarinya, kita perlu mengubur kaleng-kaleng bekas, okay? Menguras bak mandi, membersihkan selokan, ya, dan lain-lain. Itu juga untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kalau lingkungan kita bersih, hidup jadi sehat. Karena kenapa? Tidak ada genangan air untuk berkembang biaknya nyamuk. Kalau banyak nyamuk yang berkembang biak itu bisa menimbulkan menjadi sarang penyakit. Yang rugi bukan hanya kita, tapi lingkungan sekitar. Coba kalau di rumahmu ada genangan air menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, tetangga sekitar kamu juga akan terkena. Jadi kita juga berperan dalam penyebaran penyakit. Untuk itu semuanya harus sadar akan kebersihan lingkungan. Nah, di sini anak-anak, ada tugas untuk kalian. Coba kalian beri saran, untuk gambar dan masalah yang ada. Ya, di pertama ini ada seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Terus kalau kalian mengetahui anak yang membuang sampah sembarangan, saran apa yang kalian sampaikan? Berilah saran dan alasan. Maksudnya seperti ini. Kenapa umpamanya kamu tidak melarang dia, memberitahu bahwa itu tindakan yang tidak baik. Kasih tahu kenapa itu tidak baik. Apa akibatnya dari membuang sampah sembarangan? Beritahu dia, agar dia memahami bahwa itu perbuatan yang tidak baik, mungkin merugikan banyak orang, ya. Gambar kedua juga di sini ada rumah yang di depan rumahnya sampingnya kotor sekali, ya. Sampahnya banyak. Ada kaleng bekas berisi air hujan, jadi ada genangan airnya juga. Berilah saran, yang bisa kalian sampaikan kepada orang yang punya rumah ini. Ya, kalian harus memberitahu juga akibatnya, apa kerugiannya, terus penyelesaian masalahnya bagaimana, selain kita memberitahu dampak dari tindakan ini, kita juga harus memberikan solusi yang baik kepada orang itu, mungkin dengan cara harus dibersihkan, dibakar, atau dikubur. Coba kalian pikirkan, anak-anak.
Nah, nyamuk senang tinggal di air yang tergenang. Nyamuk berkembang biak di media air. Sekali bertelur, nyamuk bisa menghasilkan ratusan telur. Jagalah lingkungan dan penampungan air di sekitarmu agar tidak dijadikan tempat berkembang biak nyamuk. Nah, jagalah selalu kebersihan lingkunganmu untuk menjaga kesehatanmu, ya anak-anak.